yang menjadi tantangan pelayanan di sana itu tentang katekese yang masih perlu dikembangkan. Apa yang menyentil Father Aldi sehingga kok kita angkat tema ini aja lah? Dan yang saya soroti itu ya tentang bagaimana perjuangan iman orang muda Katolik. Ya ada banyak hal positif yang saya dapatkan dari mereka. Mereka orang yang sangat baik, sangat royal. Hukum tertinggi adalah keselamatan jiwa-jiwa. Teman-teman yang terkasih, kembali lagi di Theo Talk dalam podcast yang mungkin menarik dan juga bagi kita bersama yang mengikuti dari awal semakin menambah kasanah pemahaman kita berkenaan dengan apa itu pastoral, pelayanan, bahkan pemaknaan teologi dan sebagainya. Saya Tian akan berusaha untuk membantu jalannya ya obrolan santai kita pada saat ini. Dan di hadapan saya telah hadir Frater Aldi, ya Frater Aldi. Menariknya adalah beliau ini baru selesai menjalankan tahun orientasi pastoral ya di Paroki Santo Petrus, Kota Batak, Keuskupan Padang. Betul ya, Frater? Betul ya? Sekali, Frater. Ya. Yang bikin saya tertarik itu karena Frater Aldi ini mengangkat tema pembahasan untuk kemarin ujian dia ya, ujian BA-nya itu berkenaan dengan perkawinan beda gereja gitu ya, perkawinan beda gereja. Nah, pengen tahu seperti apa nanti situasi umatnya hingga mengangkat tema ini. Nah, kita tunggu nih, bagaimana klarifikasi atau mungkin konfirmasi atau penjelasan lebih gamblang mengenai hal ini. Tapi sebelum itu, Frater Aldi ya, mungkin di awal ini mungkin saya mengajak Frater Aldi untuk mungkin berbagi pengalaman, berbagi cerita mengenai situasi paroki Santo Petrus Kota Batak ini ya. Betul, ya. Nah, itu situasi umatnya bagaimana, jumlah umatnya berapa, atau mungkin nanti bisa sampai pada tantangan pastoralnya seperti apa. Nah itu mungkin bisa dijelaskan, Frater, silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Frater Tian. Ya, saya selama 1 tahun itu menjalani masa tahun orientasi pastoral itu di Paroki Santo Petrus Kota Batak, Riau, Keuskupan Padang. Nah, tentang konteks paroki, umat, dan juga situasi pelayanan, pastoral, dan lain sebagainya. Yang pertama yang saya lihat adalah mayoritas umat di sana suku Batak. Bersuku Batak. Ada 95% umat Katolik di sana itu bersuku Batak. Yang lainnya itu ada Jawa, ada Flores, kemudian ada Nias dan yang lainnya. Nah, paroki ini berdiri 7 tahun yang lalu. Jadi terhitung baru dan masih ada banyak hal yang perlu dikembangkan. Ada banyak kemungkinan pastoral yang bisa dikembangkan gitu. Dan sejak berdirinya paroki ini diserahkan kepada Romo-Romo SCY gitu. Dipercayakan kepada Romo-Romo SCY, dan situasi umatnya karena dulu pelayanan pastoral itu ya bisa dikatakan sangat jarang begitu. Artinya bahwa Romo-Romo yang datang ke stasi itu, ke gereja-gereja di sekitar Kota Batak itu bisa sampai 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nah, sekarang dengan berdirinya paroki ini bisa seminggu sekali pelayanan untuk ekaristi, dan juga di stasi-stasi itu 2 minggu sekali itu mendapatkan pelayanan ekaristi begitu. Jadi sudah mulai berkembang, dan tantangan pastoral pelayanan itu lebih pada bagaimana kita memberikan katekese. Katekese tentang sederhana, tentang pengajaran-pengajaran tentang hal-hal praktis liturgis begitu, yang kalau yang saya lihat di sana masih perlu, sangat perlu untuk dikembangkan kembali. Dan yang lainnya kalau untuk medan pastoral itu masih terhitung bisa ya dijalani dengan baik, walaupun jalan itu ada yang rusak dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi tantangan pelayanan di sana itu
tentang katekese yang masih perlu dikembangkan, harus terus diberikan kepada umat. Karena dalam banyak hal mereka ya bertanya dengan hal-hal praktis begitu, tentang liturgi, tentang apalagi tentang perkawinan. Oke, berarti mereka juga ada semacam semangat ya untuk berkatekesi. Maksudnya mereka juga ada hati untuk aku pengen tahu nih soal iman Katolik. Betul aku sekali. pengen tahu soal pemaknaan perkawinan dan sebagainya. Berarti mereka juga Ya, mereka sangat antusias harus karena akan pengetahuan ya. iya betul sekali karena sejak berdirinya paroki mereka semakin semangat begitu, semakin semangat untuk mengembangkan iman dan juga kegiatan-kegiatan gereja begitu. Oke, mungkin sebelumnya tadi itu saya belum melihat dalam artian jumlah umatnya sendiri berapa sih? Kalau di sana ada, kalau jumlah stasi ada sekitar 12 stasi. Oke. 12 stasi dengan jumlah umat sekitar 3.500-an. Oh ya, oke. 3.500-an itu sekitar 750 kakak. Oh. 750-an kakak. Ya tidak banyak. Tidak terlalu banyak. Iya. Ya, berarti kurang lebih undi-undi sama ya di Keuskupan Agung Semarang sebenarnya ya, undi-undinya 3.000, 4.000. Oke. Nah, saya tuh sebenarnya pengen tahu lebih dalam nih, mengapa kok Frater Aldi itu dengan kondisi tadi kan persoalan soal katekesi umat ya. Dimana mungkin umatnya mungkin masih minim pemahaman akan katekesi. Tapi mengapa kok Frater Aldi untuk kemarin BA itu kok mengangkatnya kok yang ini ya? Perkawinan beda gereja atau mixta religio. Itu apa yang menyentil Frater Aldi sehingga kok aku tak angkat tema ini aja lah. Itu kenapa kira-kira? Ya, baik Frater. Mengapa saya mengangkat tema tentang perkawinan beda gereja? Jadi selain katekese juga tantangan yang lain itu tentang bagaimana kita berkatekese kepada kaum muda. Di sana kan ya konteks orang Batak kita tahu ya, budaya patriarki itu masih kuat gitu ya, masih kuat begitu. Jadi yang saya lihat dan menjadi sebuah ya ini hal biasa begitu bagi mereka bahwa OMK yang perempuan, orang Katolik ya, orang muda Katolik yang perempuan khususnya itu ketika ingin menikah, kemudian calonnya itu ya misalnya Protestan begitu ya, dari Protestan, Kristen begitu, dan sebagai hal yang biasa yang perempuan itu ikut yang yang mana ya? Yang laki-laki ya. Itu bahkan seperti tidak ada sebuah pembelaan, seperti tidak ada sebuah perjuangan bagi kaum perempuan sendiri. Dan sebenarnya beberapa orang yang saya temui tentang pergulatan mereka ketika ingin menikah itu sebenarnya mereka sangat ingin menikah di dalam gereja Katolik. Tetapi ya ada hal terpaksa dan juga ya sudahlah. Ya begini adatnya begitu. Adatnya begitu. Jadi mereka ya sudah pasrah gitu. Dan yang paling membuat saya gelisah itu mereka itu sebenarnya ingin kembali lagi Katolik gitu kan. Dan perempuan ini mengatakan kepada suaminya gitu, calon suaminya itu nanti setelah menikah kita kembali ke Katolik ya. Dan mengatakan oke, enggak apa-apa. Biasanya begitu. Tetapi dalam realitanya ada banyak kesulitan setelah menikah dan kemudian ya ada kesulitan untuk kembali. Pemberesan artinya, juga ya? Ya pemberesan juga. Ya mungkin keinginan juga ya, keinginan untuk bisa ya ikut katekumen kembali begitu kan. Katekumen untuk yang laki-laki dan perempuan juga untuk diterima kembali itu sangat sulit begitu. Karena apalagi kalau sudah lama menikah dan juga tidak ada usaha untuk kembali itu ya seperti ya. Tapi kalau misalnya nih Mas, maksudnya kalau misalnya kan itu kan untuk pihaknya yang cewek dengan yang Protestan itu yang ya cowoknya. Tapi kalau bisa baliknya nih, kalau yang cowoknya Katolik, ya mau nggak mau yang Protestan pun juga akhirnya tetap ikut yang suaminya yang Katolik ya, nggak masalah ya. Tapi kalau perkara ini dengan yang disparitas kultus mungkin yang beda agama gitu bagaimana? Mixta religio, beda agama. Disparitas kultus ya. Kalau yang beda agama sejauh saya melihat ya situasi di sana itu sangat jarang. Sangat-sangat jarang begitu. Bahkan saya tidak menemui selama 1 tahun di sana. Mungkin sebelum saya di sana selama 6 tahun terakhir itu mungkin ada. Tapi itu tidak banyak dan tidak menjadi sebuah
ya permasalahan yang ini apa sangat besar begitu. Oke, oke. Berarti kan itu kan Kota Padang itu itu Padang, provinsinya Pak di Padang kan? Di Riau, provinsinya Oh, Riau. Oh, Riau. Keuskupannya Padang. Oh, Padang. Oke, oke. Dan itu memang semacam kota Batak, sebenarnya termasuk istilahnya itu memang kota Batak benar-benar pure orang Bataknya yang banyak gitu ya? Iya. Atau komunitas Batak sendiri gitu ya? Iya, kota Batak itu ya sebuah istilah sih sebenarnya. Istilah sebenarnya kalau untuk administrasi tempat itu atau geografi, menurut geografinya itu namanya bukan kota Batak, tetapi karena orang-orang pendatang kemudian banyak orang Batak di situ ya mereka menyebut lingkup itu kota Batak gitu. Oh, tapi untuk dominan jumlahnya memang Kristiani yang paling dominan ya, antara Protestan dengan Katolik itu yang paling Kalau banyak. yang dominan itu masih Protestan. HKBP, HKBP itu besar, sangat besar. Bahkan di sekitar gereja Katolik itu ada sekitar 30 gereja lain, ya. 30 gereja lain itu sangat dekat, 100 meter gereja, 100 meter gereja begitu. Jadi ada banyak denominasi sih. Oke. Tapi untuk hubungan kan walaupun itu perkara perkawinan ya, tapi apa itu mempengaruhi relasi antar gereja betul? Ya, kalau untuk itu sejauh ini tidak ada masalah yang besar dalam hal relasi. Dan kalau saya melihat memang masih belum berkembang juga bagaimana kerjasama antar gereja di sana. Ya, belum berkembang kerjasama antar gereja sehingga ya sangat sedikit relasi dan juga komunikasi begitu. Sangat sedikit begitu, sangat minim begitu. Dan yang saya soroti itu ya tentang bagaimana perjuangan iman orang muda Katolik itu dalam memperjuangkan iman Katoliknya demi menikah di dalam gereja Katolik begitu. Oh, untuk jumlah OMK-nya sendiri berapa sih di paroki itu? Kalau jumlah OMK itu dari 3.000 nih 3.000 umat nih kurang lebih kan? Ya. Ada mungkin sekitar ya 40% lah. 40% dari 3.000 tadi. Iya, 40% dari 3.000 ya. Sudah banyak sekali. Kalau OMK banyak. OMK banyak, kemudian anak-anak. Dan yang paling banyak itu orang dewasa ya tentunya. Oh. OMK itu menempati yang kedua. Oke. Dan di sana itu kalau melihat OMK-nya nih, ya, melihat OMK-nya dalam kondisi mungkin persoalannya berkenaan dengan perkawinannya itu dapat dikatakan apakah itu cukup mendominasi berarti ya masalah soal perkawinan mereka yang beda gereja itu apakah cukup mendominasi atau menjadi salah satu perkara yang coba diangkat oleh Frater Aldi ini untuk hal ini? Kalau menjadi masalah yang mendominasi itu apa ya? Kalau saya lihat itu ya memang tidak terlalu diangkat begitu di sana. Oke. Tetapi bagi saya sendiri, mengapa hal ini penting? Karena itu bagi mereka itu hal yang biasa begitu. Sehingga ya sudah begitu. Maka saya melihat ini penting, ini bagaimana orang Katolik memperjuangkan iman Katoliknya begitulah ya dalam hal perkawinan begitu. Oke. Dan sangat ini kalau misalnya nih Frater Aldi kemudian bisa menyampaikan ini sebagai semacam buku panduan berkatekese untuk mereka, saya rasa ini ada sumbangsih besar untuk gereja di sana ya. Nah, itu. Tapi mohon maaf nih, kalau boleh tahu di sana sendiri untuk selama kurang lebih dinamika setahun ya di sana ya, tinggal sama romo paroki, bagaimana gerak para imam di sana ya, para imam dalam berusaha untuk mengoptimalkan pelayanan umat di sana itu. Apakah rata-rata itu umat imam itu rata-rata itu masih memberikan semacam usaha atau kemudian umatnya cenderung pasif, kemudian imam pun juga cenderung pasif dan sebagainya. Nah, mungkin ada pengalaman, ada cerita yang mungkin menampakkan sisi perseverance-nya ya, atau mungkin sisi daya juang, atau mungkin daya tahan, atau juga mungkin struggle-nya imam di sana dalam pelayanan, atau lebih seperti apa kondisi imam dalam bermisi di sana itu? Ya, untuk tentang bagaimana pelayanan para romo di sana ya, kalau saya melihat itu sudah sangat keras berjuang. Oke. Artinya bahwa sejak pertama kali berdiri paroki itu seperti seseorang yang sedang buka lahan.
Oke, yang sudah buka lahan dengan ya saya berani mengatakan bahwa SDM di sana masih kurang. Masih kurang ya. Untuk apalagi untuk katekese. Kemudian mayoritas di sana adalah petani sawit. Petani sawit, juga ada yang ya bekerja di kantor perkebunan sawit juga ada, tetapi yang masih dominan adalah petani sawit begitu. Dan bagaimana perjuangan para romo itu memberikan pelayanan itu sudah sangat keras sekali. Sudah berjuang dengan sekuat tenaga. Artinya dalam beberapa tahun itu memang ada pengalaman di mana ada kecenderungan pastor sentris begitu. Artinya ya pastor sentris itu artinya ya semua diatasi romo begitu. Semua diatasi romo. Umat cuma pasrah gitu ya. Romo, kemudian gitu. Ada DPP kan sebenarnya itu sangat membantu ya. Betul. Ada DPP itu sangat membantu. Tapi akhirnya ya memang keputusan ada di romo, tetapi kebanyakan hal itu ya akhirnya romo yang membuat sebuah ide, keputusan dan lain sebagainya. Artinya kan sebenarnya kita bisa istilahnya kalau di paroki-paroki kota gitu ya, DPP sudah berjalan sendiri untuk kegiatan katekese berjalan, kemudian kegiatan untuk apalagi pembinaan OMK remaja begitu kan. Nah itu kalau pastor paroki itu nggak bergerak, istilahnya itu tidak ngoyak-ngoyak, ayo ini ada kegiatan rekoleksi ibu-ibu, ayo dianimasi begitu kan. Sebenarnya kalau sudah ada panitia dan lain sebagainya itu bisa bergerak sendiri begitu kan. Romo itu hanya menerima konsultasi, pertanyaan-pertanyaan, tetapi ini romo yang harus menggerakkan. Nah, dan seiring berjalannya waktu ya romo di sana itu melatih untuk bisa mandiri. Seksi-seksi dalam DPP itu harus bisa mandiri begitu, harus punya ide-ide bagaimana pelayanan kepada umat begitu, harus juga bergerak sendiri begitu. Oke. Baik. Berarti mau nggak mau ya karena umat telah memberikan kepercayaan berlebih ya untuk imam ya, maka otomatis berarti kan mungkin untuk hal inisiatif memang imamnya mau nggak mau ya di situ ya, dan memang pekerjaannya pelayanan imam memang luar biasa di situ. Kalau boleh tahu paroki ini dibangun tahun berapa? Mulai diresmikan ya? Diresmikan itu tahun 2017. Masih baru juga. Masih baru. Dulu gabungnya sama paroki mana itu? Dulu gabung dengan paroki Kota Pekanbaru di Labuh Baru. Itu kemudian stasi-stasi itu ada sekitar 4 stasi itu ada dari paroki Pasir Pangarayan, itu ya bagian masih KVKPN Riau gitu. Kemudian yang selain itu dari paroki Labuh Baru gitu. Oke. Baik, kemudian ini Frater. Jadi saya itu juga mungkin kami juga pengen tahu lebih dalam nih. Walaupun Frater juga asli Lampung ini ya. Iya. Lampung, walaupun juga pengalaman mungkin hybrid itu juga udah biasa. Tapi ketika kemudian pindah dari Lampung, kemudian berangkat ke Riau ya, tepatnya Kota Batak nih. Ada kendalanya? Adakah penyesuaian culture yang mungkin butuh struggle di situ? Atau wes gampang lah gitu ya, karena aku udah pengalaman hidup bersama ada orang-orang yang mungkin berbeda-beda, migran biasa lah. Adakah pengalaman ya mungkin aku butuh energi lebih nih untuk menyesuaikan diri dengan tempatku yang baru dalam pelayanan ini gitu ya? Kalau tentang pengalaman saya ya berjumpa dengan budaya Batak sendiri gitu. Itu gimana? Sebelumnya itu kan ketika saya sekolah, kemudian saya bersama dengan frater-frater di Jogja begitu, saya sudah berjumpa dengan orang-orang Batak begitu ya, frater-frater Batak begitu kan, sehingga saya bisa belajar lah sedikit begitu. Dan kemudian saya top di paroki Kota Batak itu menjadi kesempatan yang bagi saya itu menantang. Saya itu orangnya ya bisa dikatakan tidak banyak bicara gitu ya. Tidak banyak bicara. Kenapa tuh? Saya terkenal pendiam begitu ya. Dan kesempatan top itu saya lihat
oh ini bagus ini. Saya berjumpa dengan orang Batak yang dalam konsep saya, dalam pemikiran saya itu mereka aktif, proaktif untuk aktif, berbicara. kemudian pokoknya rame gitu Ya, kan, betul. rame Hayang dan gitu ya. dan ternyata benar. Ketika saya datang ke sana, berjumpa dengan mereka, ya mereka sangat aktif gitu ya. Di situ saya belajar. Di situ saya belajar dan kalau untuk shock culture itu tidak terlalu parah begitu. Tapi saya malah bisa menikmati gitu ya. Menikmati di sana kan identik dengan pesta, dengan rame-rame, ya. Dengan ya istilahnya mereka banyak acara lah begitu ya. Banyak acara itu sehingga saya bisa belajar bagaimana ya saya harus aktif juga gitu kan. Harus aktif juga, harus ramai juga gitu. Disitulah saya belajar tentang budaya Batak gitu. Dan yang ya ada banyak hal positif yang saya dapatkan dari mereka. Mereka orang yang sangat baik, sangat royal, sangat sayang kepada pastor, kepada biarawan-biarawati. Itu mereka sangat respect gitu. Respect ya. Sangat respect. Gitu. Kalau di sana sendiri berarti hitungannya lebih seperti daerah pedesaan ya, bukan ke kota ya. Pedesaan. Oh, oke. Nah, ini brother, hal yang mungkin ingin saya lebih perdalam di sini adalah berkenaan dengan tadi kan telah cerita nih mengenai tantangan pastoralnya nih. Iya. Dan juga telah bercerita mengenai pengalaman penyesuaian diri terakhir tadi. Hingga kemudian juga tadi bercerita soal keprihatinannya akan OMK, ya kan, OMK yang mungkin terlalu menganggap biasa perkawinan beda gereja itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini nih, kalau kemudian kita bundeli, apakah frater menemukan suatu value atau mungkin nilai yang bisa dipegang? Ini mutiara yang hilang yang telah kutemukan gitu ya, yang bisa menjadi suatu pegang hidup panggilanku ke depannya nih. Mungkin bisa dibagikan, Brother. Ya. Tentang nilai yang saya dapatkan selama satu top itu ya ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali dan saya melihat itu tadi ada banyak tantangan. Ada banyak tantangan terutama tantangan pastoral. Bagaimana kalau melihat situasi dari konteks tadi ya, konteks paroki yang ketika saya top itu ya bagaimana kita itu harus terus berjuang untuk berkatekese, berjuang untuk bisa membimbing, untuk bisa bekerja sama dengan umat. Itu menjadi nilai yang luar biasa. Bagi saya itu menjadi pelajaran yang berharga. Pelajaran yang berharga. Kalau kita misalnya bertugas di kota gitu ya, di paroki kota itu semuanya bisa dihandle oleh umat kita gitu kan? Betul kan? Iya, betul. Nah, DPP, sekretaris, apalagi Jawa ya, di Jawa. Apalagi di Jawa itu kan dengan paroki yang sudah ya settle gitu ya, sudah mapan gitulah istilahnya. Tetapi di sana dengan konteks yang seperti itu kita sungguh-sungguh berjuang gitu ya. Kita kalau nggak bergerak paroki ini mati. Betul sekali. Paroki ini mati dan nilai bagaimana itu menjadi pegangan hidup saya itu tentang iman itu tadi. Tentang pergulatan iman, tentang perjuangan iman yang itu sangat penting terutama bagi kaum muda dan itu menjadi penilaian, menjadi nilai juga bagi saya bagaimana ya saya sebagai religius itu Betul. harus lebih ya. mengembangkan imannya sehingga bisa berkatekese, sehingga bisa berpastoral, melayani umat dengan sepenuh hati gitu. Oke, paham. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Aldi. Mungkin terakhir dari saya mungkin yang ingin coba saya mintakan kepada Aldi. Mungkin bisa diberikan kepada kami ini satu kalimat saja yang kiranya ini menjadi nilai pegangan yang baik untuk teman-teman para pemirsa ini. Satu kalimat saja dari pengalaman frater tadi yang kira-kira bisa dibagikan untuk teman-teman dan para pemirsa di sini ya. Gitu ya, silahkan. Apa ya? Iya, baik brother. Tentang nilai yang bisa teman-teman hidupi dalam kehidupan zaman sekarang bahwa kaum muda itu hidup dengan tantangan zaman yang sangat-sangat menantang, maka perlu kekuatan iman,
pegangan hidup, yaitu Allah sendiri yang bisa membimbing kita sehingga kita itu berada di jalan yang pas, di jalan yang lurus, dan sebagai orang beriman kita bisa memperjuangkan iman kita dengan lebih kuat. Nah, menarik nih yang terakhir nih ya. Mari kita berpegangan tangan kepada Allah. Jangan banyak dan mungkin salah pegang tangan ya. Sampai melupakan siapa yang kamu pegang itu ya. Imannya kamu lepaskan demi orang yang kamu pegang. Hati-hati tuh anak muda tuh ya. Betul sekali. Mantap. Terima kasih Pak Radi untuk kebersamaannya. Kurang lebih 20 menit ini kita telah banyak bicara mengenai pengalaman yang luar biasa. Maka sudah perjumpaan kita pada Theotalk kali ini. Ditunggu kedepannya nanti teman-teman semua rekan muda. Besar harapannya kalian semua pun juga bisa semakin hidup sebagai anak muda yang memiliki daya juang sekaligus terus berpegang pada tangan Allah. Terima kasih. Berkah dalam God bless you. Oke, terima kasih.